Pada siang hari, ada seorang anak bernama Samuel yang baru pulang dari sekolahnya. Kemudian, beberapa saat ketika dia selesai mengganti baju, Samuel merasa lapar dan mencoba mencari makanan di meja makan. Aduh, kok perut aku lapar ya? Kayaknya aku harus makan deh. Cari makanan aja deh di dapur. Dan di meja makan terdapat makanan berupa sop ayam dan pokari dingin. Ia pun makan makanan tersebut dan ia melanjutkan aktivitasnya bermain game. Setelah 4 jam bermain game, Samuel merasa ingin buang air kecil. Pada saat buang air kecil inilah proses pembuangan sisa-sisa metabolisme. Aku boleh pipis nih. Ke WC dulu ah. Halo, ayo ke sini protein, glukosa, garam, dan air. Ada hal penting yang harus saya beritahu kepada kalian semua. Ada apa, Dara? Mengapa kamu memanggil kami? Saya memanggil kalian semua ke sini karena kalian sudah menjadi sisa metabolisme tubuh dan kemungkinan kalian sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena seharusnya semua sisa harus dibuang supaya tidak menjadi penyakit. Apakah kamu yakin akan membuang kami semua? Iya, benar. Sepertinya kami masih dibutuhkan oleh tubuh manusia ini. Kalau saya, apakah masih dibutuhkan oleh tubuh? Saya memang tidak begitu yakin apakah saya harus membuang kalian semua. Let's go. Si darah pun pergi membawa protein, asam amino, glukosa, garam, air, dan ion ke suatu tempat di dalam ginjal. Tempat apa ini, Dara? Tempat ini namanya glomerulus. Untuk apa kamu membawa kami ke sini? Untuk memilih apakah kalian berguna atau tidak. Halo, saya adalah glomerulus, tempat di ginjal yang akan melakukan tahap filtrasi atau menyaring kalian. Apakah kalian sudah siap? Siap. Let's go. Yes. Kok aku gak bisa nembus sih? Ya, kok kita nembus pori-pori glomerulus sih? Iya, Garam. Sepertinya kita tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ya, kok aku juga sih? Padahal kalau aku tetap berada di glomerulus, aku bisa menjalankan misi-misiku untuk membuat beberapa penyakit dalam tubuh manusia ini. Ya, kita jadi urin primer deh. Iya, sama amino kita akan meninggalkan darah, air, dan glukosa. Selamat tinggal. Maaf ya, aku tidak bisa mengantarkan ke tahap berikutnya, yaitu reabsorpsi. Tidak apa-apa, kalian akan diantar oleh glomerulus. Sepertinya kamu harus meninggalkan si darah, protein, asam amino dan zat lainnya yang tidak dibutuhkan tubuh pada proses reabsorpsi. Tapi dari beberapa kandungan itu kami masih membutuhkan anorganik dan glukosa yang penting bagi tubuh.
Dia akan menyerap lagi ketiganya dan memilih apakah memang mereka harus dibuang atau tidak. Untuk zat lainnya akan berubah menjadi urin primer setelah keluar dari tempat ini. Karena urin primer dan juga urea merupakan hasil amonia yang sudah terakumulasi berlangsung saat organ hati memproses asam amino dan lalu disaring glomerulus. Baiklah, Anda akan pergi ke tumulus contortus proxima. Kemudian mereka berempat berjalan kembali sambil membawa air, garam, glukosa, dan ion anorganik. Pada akhirnya mereka sampai di tempat yang bernama tubulus contortus proxima. Apakah kamu air dan apakah kamu bermaksud untuk membuang mereka berempat? Emangnya kita gak seberguna itu ya sehingga dari tadi kita ingin dibuang terus? Sebelumnya memang itu niat saya, tetapi mungkin kalian bisa membantu memproses mereka apakah pantas dibuang atau tidak. Baiklah, saya akan melakukan tugas saya yaitu reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali yang bertujuan untuk menyaring air, asam amino, serta zat-zat lain yang diperlukan oleh tubuh ke aliran darah sehingga menjadi urin sekunder. Maka terjadilah proses penyerapan atau reabsorpsi di tubulus contortus proxima. Ternyata ketika zat tersebut masih dibutuhkan oleh tubuh dan berhasil diserap oleh tubulus contortus proxima. Tuh kan kita masih dibutuhkan, untung darah gak main buang aja. Syukurlah untuk aku belum dibuang karena aku juga merupakan hal penting dalam proses pengeluaran urin dari dalam tubuh manusia. Iya, maafin aku kan gak tahu kita bakalan pergi ke sini. Ya, ternyata kalian masih bisa diserap oleh saya dan akan saya kirim kembali ke seluruh tubuh, dan selanjutnya kalian akan pergi ke tubulus contortus distal dan di sana kalian akan pergi dengan cara osmosis dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga menjadi urin sekunder. Tunggu, kami masih ikut. Ya, kalian masih ikut dengan urin sekunder untuk melakukan proses augmentasi. Ya, berkata aja deh, padahal kan aku udah capek. Iya nih, aku juga udah capek. Semangat teman-teman, ayo kita pergi lagi. Yuk. Sedetik kemudian mereka pergi ke tempat yang dimaksud. Apakah benar ini di tempat yang bernama tubulus contortus distal? Kamu benar. Aku akan membantu kamu dalam proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat-zat metabolisme tubuh sehingga urin akan berubah menjadi pekat dan siap dikeluarkan melalui uretra. Zat apa yang kamu maksud tubulus contortus distal? Zat yang saya maksud yaitu urea, amonia, hormon, dan sisa garam. Bawalah mereka berempat ke tempat penampungan sementara yang disebut dengan kandung kemih. Sementara kamu keluar dari sini akan menjadi urin sesungguhnya. Serius nih, kita dibuang lagi. Kayaknya kita emang ditakdirkan untuk dibuang deh. Aku masih percaya bahwa aku tetap di sini. Tunggu, kalian tidak membutuhkanku. Kalian tidak ingat bahwa aku adalah hormon yang bersifat menyerap air dan berfungsi untuk menentukan banyak atau sedikitnya urin. Oh iya, baiklah hormon diuretika akan saya serahkan semuanya kepadamu. Baiklah darah, saya akan memberikan sesuai dengan kebutuhan pada cairan tubuh ini. Baik, siap. Setelah proses ini terbentuklah menjadi urin sesungguhnya, dan yang tersisa dari beberapa zat hanya air, sisa garam, urea, dan krealitin. Penampungan sementara yang bernama kandung kemih, namun dia bingung di mana letak kandung kemih. Kandung kemih adalah salah satu organ tubuh yang terletak pada perut bagian bawah, berongga elastis yang bisa meregang dan menampung urin hingga 500 mili dalam satu waktu. Saat kosong, organ ini terletak di dasar panggul dan saat penuh, mampu meregang hingga ke rongga perut. Pada pria, kandung kemih terletak area perut bawah dan termasuk dalam sistem perkemihan. Setelah sampai di kandung kemih, dia akan terisi kemudian keempatnya dikirim keluar tubuh melalui ureter.
Jadi, urin sesungguhnya pada manusia terdiri dari beberapa komponen air, garam, urea, dan kreatin. Lalu, Samuel mengeluarkan urin sesungguhnya, membuang sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui buang air kecil.